Ini topik yang masih banyak banget di-request sama teman-teman di Instagram ya. Jadi soal perkara menjilat nih ya. Jadi ada dari segi perempuan dan juga segi laki-laki nih. Nah, jadi kalian nanti bisa ngeliat sendiri nih ya. Jadi kalau dari segi yang laki-lakinya tuh kayak beranggapan ya. Nih, aku mungkin sambil bacain ya. Kamu tanya, kenapa ya istri nggak mau sekali dijilatin ya? Padahal dia tuh pengen gitu ya. Nah, terus habis itu dari segi perempuan nih, gimana ya kita cewek tuh sebenarnya pengen banget, tapi suami ogahan, padahal selalu udah dikodein. Nah, dari segi laki-lakinya nih, kalian bisa lihat ya, dia itu pengen melakukannya ya nih, dia pengen melakukannya, dia pengen menjilat, cuman dari pihak istrinya nggak mau ya, nggak mau gitu loh, karena katanya nggak boleh. Nah, dari perempuan ya nih, dia yang bilang kalau sebenarnya dia tuh pengen banget, padahal dia pengen, udah selalu dikodein, tapi suaminya males ogah-ogahan. Nah, jadi kesimpulannya guys, gak semua perempuan itu gak mau ya, dan rata-rata jika perempuan itu udah merasakan, udah tahu rasanya, udah tahu enaknya ya, pasti gak bakal nolak deh. Apalagi dari segi laki-lakinya, dia pintar, dia jago mainnya ya, jago ininya maksudnya gitu kan. Dia nggak bakal deh nggak nolak ya gitu loh, pasti akan karena rasanya beneran enak banget sih gitu. Menurut aku cocok banget buat pemanasan yang TOP BGT gitu. Nah, jadi guys, untuk video kali ini spesial banget, aku akan bahas kode-kode perempuan ketika minta dijilat ya. Jadi kalian bisa simak, ini terutama untuk laki-laki yang memang kurang peka ya. Mungkin perempuan itu semuanya mau, cuman dia tuh malu ya, karena kan ada perempuan yang memang dia itu nggak malu ya buat kayak gitu ya, maksudnya kayak nggak malu gitu, maksudnya kayak ngomong langsung pengen gitu kan. Tapi ada juga yang memang dia itu pengen tapi tuh malu mau ngomongnya gitu loh. Jadi supaya kamu tuh langsung ngeh gitu loh, ini dibilang penting gak penting, menurut aku penting sih, karena nyatanya ya, realitanya banyak loh perempuan yang memang dia itu udah ngode-ngodein dengan susah payah, tapi suaminya gak tahu gitu loh, gak peka gitu loh. Perempuan ya yang memang dia suka kegiatan seperti itu, dia akan amat sangat menjaga area itu ya. Dia bakal perawatan, dia bakal merawat area V-nya ya. Terus dia bakal ngebuat segimananya V itu supaya tetap menarik ya. Maksudnya kayak supaya lookingnya itu good looking terus gitu loh. Entah itu warnanya, entah itu rasanya, entah itu aromanya gitu loh guys ya. Karena kan gini, kalau misalnya dari segi aroma ya, dari segi bau gitu loh, kan memang khas baunya ya kan, memang khas kan. Nah, cowok-cowok yang udah pernah ngebauin pasti kebayang lah ya, aromanya memang khas, cuman kalau seandainya itu nggak dirawat, aromanya itu bakal terlalu tajam dan mungkin ngeganggu sih gitu ya kan. Tapi kalau yang dirawat itu bisa bener-bener pas banget, dan itu gurih banget, enak banget ya kan. Nah, terus dari segi mungkin bentuknya, terus warnanya mungkin ya. Nah, jadi gini, kalau dia yang tidak dirawat ya, mungkin mungkin kalau aku bilang tuh bisa dibilang kayak kurang menarik ya. Kurang menariknya di mana gini, kalau dia itu nggak dirawat ya, kan bisa jadi kayak banyak nyebutnya daki-dakinya, kok daki sih pokoknya kayak keputihan-keputihannya ya. Nah, itu ganggu banget lah. Kode-kode perempuan ketika dia minta cewek itu kan kadang penuh dengan sejuta kayak ngodenya itu udah ini deh, pokoknya apa-apa ngode gitu kan. Nah, tatapan kamu harus jeli laki-laki gitu loh, kamu harus memperhatikan gitu loh. Pas kamu lagi adu mekanik ya, pas kamu lagi tempur, nggak apa-apa kok kalau misalnya kamu tuh sering-seringan kontak mata sama perempuan
Iya kan? Kamu sering-sering kontak mata sama si dia itu nggak apa-apa loh, malah justru semakin ngebuat greget nggak sih gitu. Nah biasanya cewek itu ya kalau misalnya dia itu nggak mau ngomong tapi dia itu pengen ya, itu biasanya dia pakai tatapan sih gitu loh. Dia bakal natap kamu ya, dia bakal natap kamu sambil kayak ngarahin gitu loh, maksudnya kayak apa ya, kayak ngode pakai tatapan gitu loh. Harus peka gitu ya, harus peka kamu kalau misalnya dikode sama tatapan gitu ya. Nah ini biasanya cewek-cewek kalau memang dia nggak mau ngomong gitu ya, dia pakai ini. Terus yang kedua ya, selanjutnya itu pakai gerakan. Nah cewek-cewek yang dia pengen tapi dia nggak mau ngomong ya, dia biasanya akan selalu berusaha untuk menyodorkan ya area itunya ke muka kamu. Maksudnya kayak dia bakal mencari posisi ataupun kayak apa ya, pokoknya bener-bener dia tuh pengen nyodorin ke kamu gitu loh ya, tanpa dia ngomong gitu. Jadi bener-bener dia nyari posisi yang bener-bener kayak apa ya, pokoknya intinya tujuannya nyodorin ke kamu deh gitu loh ya, jadi biar kamu langsung bisa hap gitu. Terus yang selanjutnya itu bisa dengan bisikan lembut. Nah ini kalau yang mungkin udah dikode-kode terus mungkin kayak si laki-lakinya masih setengah seperempat kali ya, maksudnya masih kayak bingung ini sebenarnya kodenya apa gitu ya. Biasanya kayak perempuan itu dia biasanya apa namanya, bisikin sih ya, bisikin, sayang jilat dong, sayang ini dong, pengen dong di ini. Pokoknya dia bakal apa ya, dia bakal ngebisikin lembut itu ke kamu. Tapi ini buat perempuan yang mungkin agak berani ya, maksudnya kayak dia nggak malu tapi dia nggak mau juga ngomong ya. Maksudnya kayak kan ada sih perempuan yang memang dia itu to the point langsung, sayang aku pengen dijelatin gitu, ada kan. Terus ada juga yang memang mungkin dia itu kepengen sebenarnya cuman dia malu mau ngomong ya kan, malu mau ngomong gitu loh. Nah ini yang aku bilang tadi itu, yang ngebisikin lembut ini, itu bisa jadi ya itu tadi, dia maksudnya kayak malu tapi pengen, dan dia tuh kayak masih apa ya, berusaha awalnya ngode-ngode kamu dulu nih. Nah terus mungkin kayak kamunya udah agak sedikit peka tapi masih bingung, nah dia bakal mungkin kalau dia udah gak sabar ya, dia bakal ngebisikin lembut ini ke kamu. Nah terus yang mungkin agak sedikit barbar ya gitu loh, gak malu gitu loh, dia akan langsung to the point ngarahin kamu gitu loh ya, menuntun kamu, ngarahin kamu langsung ke situ gitu loh, langsung gitu, langsung ke yang dia pengen gitu ya. Ini buat cewek yang nggak suka babi bu sih, jadi langsung gitu ya. Ada sebenarnya tuh apa ya, kalau laki-laki kan mungkin anggapannya gini loh guys, laki-laki itu dia beranggapan bahwasanya permainan inti ya, yang slap tadi itu ya, itu adalah menjadi permainan paling seksoy ya, paling yang gitu loh, paling yang gitu kan. Padahal salah. Kalau bagi perempuan ya cenderung kayak lebih nikmatan pemanasannya gak sih gitu kan. Jadi kalau pemanasannya udah oke, terus kayak feelingnya udah dapet ya, itu nanti bakal lebih enak lagi. Tapi ketika pemanasannya itu gak dapet ya, pemanasannya gak dapet, itu mainnya juga kayak iya enggak gitu loh ya, setengah-setengah tuh. Makanya sebenarnya kuncinya ada di situ ya, apa ya, bikin dia teruwu dulu gitu loh ya. Memang ada perempuan yang dia itu nggak mau gitu loh, dan nggak maunya itu mungkin karena beberapa faktor ya. Mungkin bisa jadi dia belum pernah sama sekali ngerasain, terus mungkin dia udah pernah ngerasain tapi ada pengalaman yang tidak mengenakan dari situ gitu loh. Misalnya kayak dia pengen, dia seneng, dia suka perlakuan itu, tapi dari segi laki-lakinya ya, dari pihak laki-lakinya kayak tidak memberikan pujian yang baik ya. Maksudnya kayak cewek-cewek itu kadang suka down loh perasaannya ketika misalnya kayak dia nih udah kayak bener-bener sepenuh hati ke kamu gitu, tiba-tiba kayak kamu
nyeletuk nih gitu. Mungkin bagi kamu laki-laki biasa aja. Nah, bagi perempuan yang dia makan perasaan nih, apa ya, kayak apa sih namanya, kayak jelek banget gitu loh. Aku yakin lah ya, cowok-cowok itu mungkin kalau yang memang dia basically dia suka banget ini ya, suka banget menjilat ini, dia nggak mandang mau pink, coklat, biru, kuning, hijau, mau wangi, mau enggak wangi, mau dia bau apa, terus juga mau bentuknya yang kayak gimana juga dia nggak peduli kan, ya kan? Nah jadi gitu ya guys, pesanku buat laki-laki, kalau memang kamu tuh ingin melakukan seperti ini tuh kayak harus hati-hati sama ucapan lo ya. Sebenarnya mungkin niatnya baik ya, memberi masukan supaya pihak istri, pihak perempuan tuh kayak lebih merawat areanya supaya kamu lebih nyaman kan, supaya kamu lebih bisa memberikan perlakuan-perlakuan yang yahut double gitu loh, yahut pangkat 2 iya kan. Nah, tapi kamu harus hati-hati ngomongnya gitu loh. Maksudnya kayak ngomong harus di waktu yang tepat. Karena perempuan itu kalau untuk masalah itu sensi banget loh. Bisa jadi ketika dia udah dapet apa ya, maksudnya kayak dapat kritikan kayak gitu dari kamu, dia udah besoknya udah nggak mau lagi, udah kapok karena malu gitu loh. Nah, terus aku juga pesan buat perempuan ya, jangan malu, masih bisa kok ya dibuat bagus, masih bisa ya. Perawatan, merawat ya. Sekarang banyak loh skincare untuk V kamu ya kan. Terus juga mau dirawat secara alami pun bisa ya. Jadi tergantung niatnya kamu mau atau enggak ngerawatnya ya, demi pasangan kamu loh. Nah sedikit banyaknya kalian udah tau lah kode-kodenya seperti apa, jadi pahami ya. Kalau misalnya kamu laki-laki pengen ya omongin aja ke istri kamu, ke pasangan kamu, omongin aja gitu loh. Maksudnya kayak utarakan apa yang ingin kamu lakukan ke dia gitu loh ya. Nah kalau dari perempuannya juga ya, kalau bisa kamu ngertiin lah ya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya dia nggak dapet dari kamu, dia mau dapet dari siapa gitu ya. Sama-sama saling melengkapi, sama-sama saling memberikan kenikmatan yang luar biasa ya. Oke teman-teman, itu aja video aku. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.